warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan video tentang Good Citizen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Umi Raistiawati. Dengan saya sendiri Muhammad Rizaluha Mukhtar dengan NIM 383. Saya Yusuf Surya Nugraha dengan NIM 382. Saya Julfanur Alizah dengan NIM 378. Saya Tita Kusuma Nintias dengan NIM 370. Saya Khairunisa Apri Laurina dengan NIM 371. Saya Anggi Pratiwi dengan NIM 380. Saya Muhammad Ilham Gifari dengan NIM 387. Selamat menyaksikan. Pengertian dari good citizen yaitu warga yang memiliki kecerdasan baik intelektual, emosional, sosial maupun spiritual, memiliki rasa bangga dan tanggung jawab. Warga negara yang cerdas adalah warga negara yang mampu menjaga dan membina ketertiban serta sadar hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran dari diri sendiri tanpa adanya tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan adanya kesadaran hukum di masyarakat, maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan, bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman. Mengapa penting sekali menjadi smart and good citizen? Para generasi muda haruslah menjadi smart and good citizen demi menggapai kelangsungan bangsa yang maju. Era disrupsi haruslah dijadikan sebagai era kejayaan yang dipenuhi dengan warga negara yang berkarakter baik, pintar, kreatif, inovatif, dan produktif dalam mengembangkan bangsa. Bagaimanakah sikap seseorang yang disebut sebagai good citizen? Yang pertama, tentu saja harus saling menghormati satu sama lain. Yang kedua, menaati peraturan undang-undang yang ada di wilayah setempat. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan bermasyarakat. Dan yang keempat, itu melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Gotong royong adalah salah satu ciri khas yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Secara garis besar, gotong royong tertuang pada Pancasila dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Manfaat dan tujuan dari gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat antara lain, yang pertama, menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong-menolong, sukarela, saling membantu, dan mempunyai sifat kekeluargaan. Yang kedua, membina hubungan sosial yang baik terhadap masyarakat di sekitar. Yang ketiga, menciptakan rasa kebersamaan dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Yang keempat, mempererat tali silaturahmi atau persaudaraan. Dan yang kelima, meringankan pekerjaan dan menghemat waktu dalam menuntaskan suatu pekerjaan. Apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan tertib pajak, kamu akan mendapatkan layanan kesehatan yang dibayar pemerintah. Contohnya adalah seperti BPJS Kesehatan. Kamu juga akan menikmati berbagai fasilitas infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, seperti rumah sakit, jalan raya, sekolah, jembatan, dan lain sebagainya. Selain itu, pajak juga akan dialokasikan untuk kepentingan pertahanan negara, dan juga untuk kepentingan pendidikan. Untuk menjadi good citizen, kita tidak boleh melakukan yang namanya golput pada saat pemilu. Apa itu golput? Golput adalah sikap untuk tidak memilih calon yang ditawarkan dalam pemilu. Caranya macam-macam, mulai dari tidak datang ke tempat pemungutan suara, sampai membuat kertas suara tidak sah. Sebagai makhluk sosial, kita pasti tidak akan bisa hidup sendirian tanpa adanya bantuan orang lain. Semua dari awal kita lahir hingga meninggal pasti membutuhkan bantuan orang lain. Keberadaan orang lain tersebut tidak hanya menjadi seorang teman yang menemani dalam kesendirian, tetapi juga sebagai partner dalam melakukan sesuatu, baik itu aktivitas di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain-lain. Kegiatan saling tolong-menolong tidak memandang atau membedakan adanya ras, suku, bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Semakin banyak orang yang berbuat baik dengan saling tolong-menolong sesama,
akan rukun dan bermanfaat pula dalam kehidupannya serta kehidupan orang lain. Tolong-menolong mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan pertolongan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meringankan beban saudara sesama manusia. Yang keempat, mempererat tali persaudaraan. Yang kelima, menciptakan suasana rukun, damai, dan tentram. Cukup sekian video materi tentang Good Citizen. Kami dari kelompok Good Citizen meminta maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.